Eternal Secret King, Chapter 466. Bab 466, Kejatuhan. Sebuah gunung curam berdiri di perbatasan medan perang kuno. Di tengah gunung, seorang pria berdiri di depan gua dengan tangan di belakang punggung. Dia tampan dan memiliki aura yang mulia, tetapi ekspresinya muram dan matanya kadang-kadang berkilat dingin. Jun Hao dari Sekte Asuri Frost adalah pangeran dari dinasti Xia Agung. Alasan mengapa dia merayu Ji Yaoxue dengan susah payah sebelumnya adalah karena dia tahu tentang identitasnya sebagai sang putri sejak lama. Jika mereka berdua bisa berkembang lebih jauh, dia bisa memanfaatkan kesempatan dan identitasnya untuk memahami latar belakang dinasti Zhou Agung sepenuhnya. Namun, sayang sekali Ji Yaoxue mempertahankan sikap netral terhadapnya selama ini, mirip dengan bagaimana dia akan memperlakukan semua saudara senior dan junior lainnya di sekte tersebut. Meskipun Jun Hao sedikit frustrasi, dia sangat licik dan tidak terburu-buru. Jalur kultivasinya panjang dan ada banyak kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi karena mereka berada di sekte yang sama. Namun, sangat disayangkan bahwa seorang kultivator yang mengerikan muncul dalam kompetisi sekte, memberinya rasa terancam. Ketika Ji Yaoxue mengenakan gaun kuning pucat panjang itu dan mengelilingi pria itu, tersenyum dengan kedipan mata yang mempesona, adegan itu menusuk hati Jun Hao seperti duri. Su Zimo, dia mencengkeram tinjunya perlahan dan menyipitkan pandangannya. Sikap Ji Yaoxue terhadap pria itu jelas berbeda dari yang lain, bahkan cara dia memandangnya sudah cukup untuk membuat Jun Hao cemburu. Setelah memasuki medan perang kuno, rencananya semakin hancur ketika Su Zimo melepaskan metode yang menakutkan dan menekan semua musuh secara dominan. Hampir semua kultivator Great Xia yang memasuki medan perang kuno terbunuh. Hal yang paling menakutkan adalah Su Zimo sudah mulai mencurigainya. Dalam kurun waktu itu, Jun Hao menjalani hari-harinya di atas es tipis, bersembunyi dengan hati-hati, takut mengeluarkan satu kesalahan pun. Selama waktu normal, pria itu terlihat seperti seorang sarjana dengan penampilan yang ramah dan tatapan yang tenang. Namun, Jun Hao tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah pria yang menentukan untuk dibunuh. Selama dia mengungkapkan satu kesalahan, pria itu pasti akan membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Akhirnya, hari itu, Su Zimo pergi. Saat itulah Jun Hao menghela nafas lega dan merasa santai. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali frustrasi. Bahkan, dia diliputi kebencian. Ada 5 kamar batu di tempat tinggal gua. Sebelum pergi, Su Zimo sebenarnya telah membuat formasi di luar kamar batu kelima. Sejak hari itu, Ji Yaoxue sama sekali tidak keluar dari kamar batu itu. Tidak peduli bagaimana Jun Hao mencoba mengundangnya, dia akan selalu punya alasan untuk mendorongnya pergi. Pada saat yang sama, dia tidak mengizinkan siapapun masuk, termasuk 2 penjaga dinasti Zhou Agung yang tersisa. Yaoxue, apakah kamu juga mulai mencurigaiku? Tatapan Jun Hao berkedip, perlahan ekspresinya menjadi dingin saat dia bergumam, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Dia mengeluarkan bangau roh dari tas penyimpanannya dan menulis beberapa kata di atasnya. Setelah menyuntikkan energi roh ke dalamnya, ia melebarkan sayapnya dan terbang, menghilang ke dalam kehampaan seketika. Berbalik, Jun Hao memasuki gua dan berjalan menuju ruang batu kelima. Dia tidak berjalan jauh ketika si Yutang dari Iridescent Cloud Palace mendekatinya. Yang terakhir menyapa dengan senyuman. Kakak Jun Hao, tahun ini hampir habis. Kapan kita berangkat? Setelah mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir, si Yutang berkultivasi ke pendirian Yayasan 6 Meridian. Jun Hao berada di pendirian Yayasan 7 Meridian sekarang. Dengan senyum palsu, Jun Hao menjawab, aku akan mencari suster junior Yaoxue untuk membahas ini. Ikutlah. Baiklah, si Yutang langsung setuju tanpa curiga. Setelah melewati terowongan panjang, mereka tiba di depan kamar batu kelima di mana 2 penjaga dinasti Zhou Agung yang tersisa berdiri di setiap sisi. Keduanya juga berada di puncak pendirian Yayasan 6 Meridian. Sebagian besar pembudidaya di pusat medan perang kuno berada di pendirian Yayasan 7 Meridian dan teladan sekte super bahkan di pendirian Yayasan 8 Meridian. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar pembudidaya di medan perang kuno hanya berada di pendirian Yayasan 6 Meridian. Salam, sesama Taois. Kedua penjaga itu menyapa dengan kepalan tangan. Karena hanya ada 5 dari mereka di sini, semuanya sudah lama akrab satu sama lain. Tatapan Jun Hao terpaku pada pintu batu saat dia berkata dengan keras sambil tersenyum, saudari junior Yaoxue, tahun ini hampir habis. Ayo bergerak hari ini dan kembali ke tempat teleportasi. Sesaat kemudian, suara tidak tergesa-gesa terdengar dari dalam kamar batu. Kakak Jun, tidak perlu terburu-buru. Zimo berjanji kepada saya bahwa dia akan kembali. Tidak ada bedanya menunggu beberapa hari lagi. Ekspresi Jun Hao membeku saat mendengar itu. Menurunkan kepalanya sedikit, tatapannya mengerikan dan wajahnya sangat gelap. Tunggu dia, si Yutang mencibir, orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan berkelana jauh ke medan perang kuno. Karena sudah lama tidak ada kabar tentang dia, dia pasti sudah mati. Ji Yaoxue menjawab dengan acuh tak acuh, saya yakin dia tidak akan mati dan pasti akan kembali. Fu, si Yutang menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar yakin bahwa Su Zimo sudah mati setelah menjelajah ke kedalaman medan perang kuno. Jun Hao menghirup udara dalam-dalam. Pada saat dia mendongak, dia tersenyum sekali lagi. Saudari muda, hanya tersisa 10 hari ganjil. Jika pria itu ingin kembali, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Kita hanya butuh 2 hari untuk mencapai titik teleportasi dari sini. Kita masih bisa melakukannya meski kita pindah beberapa hari kemudian, jawab Ji Yaoxue dengan tegas. Kakak Jun Hao, karena dia tidak mau pergi, ayo pergi. Si Yutang mencibir sekali lagi, kita pasti bisa kembali ke tempat teleportasi dengan aman mengingat alam kultivasi kita saat ini. Senyum di wajah Jun Hao menghilang saat dia berkata perlahan dengan ekspresi dingin, Yaoxue, aku sudah memberimu kesempatan terakhir. Karena Anda tidak menghargainya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan karena kita berada di sekte yang sama. Saat dia mengatakan itu, suasana berubah menjadi aneh. Kedua penjaga itu mengerutkan kening dan menatap Jun Hao dengan bingung. Si Yutang juga bingung, segalanya baik-baik saja sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba berubah sikap? Apa yang dimaksud dengan kesempatan terakhir dan tidak menunjukkan belas kasihan? Dengan tatapan dingin, Jun Hao memelototi pintu batu, seolah-olah dia bisa melihat wanita di dalam, dan berkata kata demi kata, Yaoxue, kamu akan pergi hari ini mau atau tidak? Pilihannya bukan milikmu. Jun Hao, apa maksudmu dengan itu? Merasakan permusuhan Jun Hao, salah satu penjaga berteriak waspada. Di dalam ruang batu, Ji Yaoxue menghela nafas. Kamu masih tidak bisa menyembunyikannya. Karena kamu sudah mulai mencurigaiku, aku tidak perlu berpura-pura lagi.
Jun Hao mengaku dengan mudah. Awalnya saya ragu ketika Zimo mengingatkan saya di awal. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Namun, kamu terlalu cemas selama setengah tahun terakhir, mencoba mencari alasan untuk masuk atau mengeluarkanku. Saat itu, saya tahu bahwa tebakan Zimo benar. Memang, dialah yang merusak rencanaku. Jun Hao mengutuk dan menunjuk ke ruang batu, mencibir, Yaoxue, menurutmu apakah beberapa lapis formasi yang diletakkan oleh orang mati akan dapat melindungimu? Zimo menyebutkan bahwa bahkan penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian harus membutuhkan beberapa hari untuk menghilangkan formasi ini. Ji Yaoxue menjawab, namun, sayang sekali Anda berada di pendirian Yayasan 7 Meridian. Mengingat kekuatan Anda, tidak mungkin Anda bisa menghilangkan formasi ini. Jun Hao, menyerahlah. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Zimo, kamu juga tidak akan bisa menghadapinya. Jun Hao sangat marah setelah mendengar kata-kata Yaoxue dan kehilangan kendali atas emosinya. Dia menggeram saat ekspresi jelek terlihat di wajahnya dan pembuluh darah hijau muncul dari lehernya. Yaoxue, begitu aku menerobos kamar batu ini, aku akan membiarkanmu menikmati untuk waktu yang lama di bawah selangkanganku. Serangkaian langkah kaki yang tumpul dan berat terdengar, mendekat dari jauh di dalam terowongan. Bang, bang, bang. Seluruh tempat tinggal gua bergetar saat debu berjatuhan tanpa henti. Seketika, aura kematian menyembur dengan bau yang menyesakkan. Eternal Secret King, Chapter 467. Bab 467, Monster. Meskipun dia berada di belakang formasi di ruang batu, Yaoxue masih bisa merasakan tekanan represif yang datang. Seolah-olah monster tertinggi dengan cepat mendekat. Ekspresi Jun Hao gelap dan tatapannya dingin. Saya tidak bisa menangani sesuatu yang ditinggalkan Su Zimo. Yaoxue, apa menurutmu dia satu-satunya yang memiliki kartu as di lengan bajunya? Menyusul kejatuhan Jun Hao, kedua belah pihak berada di ambang pertempuran. Kedua penjaga Great Zhou tampak serius dan menarik senjata roh mereka satu demi satu, siap bertarung. Mata si Yutang dipenuhi keterkejutan. Dia mundur perlahan setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya, ingin menghindari hal-hal dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Di satu sisi, itu adalah putri ketiga dari dinasti Zhou Agung, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Di sisi lain, meskipun sepertinya pihak lain adalah seorang kultivator dari Azure Frost Sekte, latar belakangnya tidak tampak sederhana. Lebih penting lagi, Jun Hao berada di pendirian Yayasan 7 Meridian, si Yutang tidak berani menyinggung perasaannya. Betapa sialnya, dia mengutuk secara internal. Tatapan Jun Hao bergeser ke arah si Yutang saat dia bertanya dengan tatapan membunuh dengan kilatan dingin di matanya, si Yutang, kau ada di pihak siapa? Dia lugas, meninggalkan si Yutang tanpa jalan keluar sama sekali. Jika si Yutang memilih untuk berada di pihak Jun Hao, begitu masalah ini terungkap, dia pasti akan diburu di wilayah dinasti Zhou besar dan akan berada dalam kesulitan. Namun, jika dia memilih untuk berada di pihak Ji Yaoxue, dia akan langsung dihadapkan pada pertempuran sengit. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka semua berada di pendirian Yayasan 6 Meridian, mereka memiliki sedikit peluang untuk menang melawan Jun Hao yang berada di pendirian Yayasan 7 Meridian. Saat itu, seorang kultivator berjalan dari terowongan, kakinya tidak menyentuh tanah dan dia seperti hantu. Si Yutang ketakutan setengah mati. Mengenakan jubah putih, wajah orang itu sangat pucat dan kulitnya pucat. Berbau kematian, mata lesu yang menyerupai ikan mati itu menonjol keluar dengan darah, tampak sangat menakutkan. Bang, 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 langkah kaki yang berat mendekat. Sosok tinggi dan perkasa mengikuti setelahnya dan tiba. Tingginya 10 kaki penuh, dia diam dan mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi tubuhnya dengan erat, ini seperti penjaga neraka. Ekspresi dari dua penjaga Great Zhou sedikit berubah saat mereka tanpa sadar menelan ludah, berusaha keras untuk menenangkan diri. Terhadap pembudidaya berjubah hitam, mereka berdua tampak seperti anak-anak. Keduanya mengalihkan perhatian mereka. Sebagian besar wajah kultivator berjubah hitam ditutupi oleh tudung, hanya memperlihatkan dagunya sehingga sulit untuk menangkap penampilannya. Awalnya, si Yutang masih ragu. Namun, dia mengambil keputusan setelah kultivator berjubah hitam muncul dan tiba-tiba berkata, Kakak Jun, aku pasti ada di pihakmu. Mata Jun Hao berkedip dengan ekspresi mengejek saat dia mengangguk. Bagus sekali, setidaknya kamu bisa membaca situasinya. Si Yutang menghela napas lega. Alasan keputusannya adalah karena dia bisa merasakan bahaya memancar dari kultivator berjubah hitam. Dengan berdiri di sisi Jun Hao, dia mengekspos dirinya pada bahaya diburu oleh dinasti Zhou Agung. Namun, dia harus segera mati jika dia memilih untuk berdiri di sisi Ji Yaoxue. Jun Hao sudah menenangkan diri. Sesampainya di depan kultivator berjubah putih, dia membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat. Terima kasih telah bergegas, kakak senior Li. Saya khawatir saya harus bergantung pada Anda untuk menghilangkan formasi ini. Ya, kultivator berjubah putih mengangkat kepalanya sedikit. Tatapan si Yutang berbinar dan dia mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu yang aneh. Jun Hao hanya menyapa kultivator berjubah putih dan tidak menyadari kultivator tinggi berjubah hitam di belakang. Namun, si Yutang dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivator berjubah hitam itu lebih menakutkan. Bagaimana bisa? Berbalik, Jun Hao tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia memelototi dua penjaga Great Zhou dan berkata dengan dingin, Si Yutang, sudah waktunya bagimu untuk bersinar. Baiklah, tanpa jalan keluar lain, si Yutang hanya bisa mematuhi Jun Hao. Pergi, menamparkan tas penyimpanannya, si Yutang berteriak pelan dan memanggil pedang terbang kelas atas. Cahaya gemilang memenuhi pedang dengan cara yang mempesona. Kedua penjaga Great Zhou membalas juga, mengaduk energi roh mereka dengan sekuat tenaga. 6 meridian roh muncul saat mereka memanggil pedang terbang mereka untuk melawan si Yutang. Melekat, dentang, 3 pedang terbang mereka bertabrakan berulang kali di udara, menyebabkan percikan api beterbangan. Para penjaga yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno dipilih dengan cermat dari ibu kota Zhou Agung. Karena mereka bertiga berada di pendirian Yayasan 6 Meridian, si Yutang tidak memiliki keuntungan melawan kedua penjaga itu dan malah kalah perlahan. Melambaikan jubahnya, Jun Hao mengirimkan ki biru hijau yang terkondensasi menjadi telapak tangan raksasa di udara. Suhu di medan perang langsung turun. Kedua penjaga Great Zhou terkejut. Keduanya tidak bisa menghadapi kekuatan penuh dari seni roh yang dirilis oleh penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Azure Frost Palm. Saat itu, tawa dingin terdengar dari dalam kamar batu. Pintu batu terbuka dan Ji Yaoxue melangkah keluar. Melambaikan jubahnya dengan cara yang sama, dia menyulap segel tangan dan mengeluarkan ki beku biru, menciptakan telapak tangan yang besar. Kedua telapak tangan bertabrakan di udara. Ledakan. Spirit ki menghilang secara merata. Pendirian Yayasan 7 Meridian.
Mata Jun Hao berbinar dan dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, baiklah. Untuk berpikir bahwa Anda juga telah membuka meridian roh ketujuh Anda, Yao Xue. Tidak heran mengapa kamu adalah adik perempuan juniorku. Ji Yao Xue mengenakan gaun panjang berwarna kuning pucat. Meskipun dia hanya berdiri di sana, dia memancarkan aura bangsawan yang penuh dengan dominasi. Putri, cepatlah kembali. Di sini berbahaya. Salah satu penjaga Great Zhou mendesak setelah melihat Ji Yao Xue meninggalkan kamar batu. Yao Xue, kamu akhirnya mau keluar. Jun Hao mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan menggelengkan kepalanya. Namun, karena kamu keluar dari kamar batu itu, kamu tidak perlu kembali lagi. Pergi. Pedang itu merobek udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba seketika. Ji Yao Xue tidak panik sama sekali saat dia mengedarkan lautan roh di dantiannya dengan kekuatan penuh. Energi roh tujuh meridiannya melonjak dengan liar saat dia juga mengeluarkan pedang terbang dan bertarung melawan Jun Hao. Karena mereka berdua berada di pendirian Yayasan Tujuh Meridian dan telah berkultivasi di Sekte Azure Frost sebelumnya, mereka agak akrab dengan gerakan satu sama lain. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Di sisi lain, meskipun dua penjaga Zhou Agung memiliki keuntungan melawan si Yutang, mereka juga tidak dapat langsung membunuh si Yutang. Pertarungan antara mereka berlima berlanjut dalam kebuntuan itu. Spirit Ki melonjak dengan ganas di medan perang dan pedang Ki tanpa ampun, tetapi tidak ada pemenang yang bisa diputuskan. Jun Hao menjadi semakin frustrasi. Terganggu sesaat, lengannya dipotong oleh pedang terbang Ji Yao Xue dan darah mengalir keluar. Sekelompok sampah, kultivator berjubah putih yang awalnya berdiri di samping akhirnya mulai tidak sabar. Melambaikan tangannya dengan lembut, dia berkata dengan sikap dingin, pergi dan bunuh dua penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian itu dan tangkap wanita itu hidup-hidup. Kultivator berjubah hitam yang awalnya berdiri tak bergerak di belakangnya berjalan maju. Bang, bang, bang. Dengan setiap langkah yang diambil, tempat tinggal gua akan berguncang hebat dengan cara yang menakutkan. Mengaum, mengisi ke arah medan perang, pembudidaya berjubah hitam itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Sing, jubah hitamnya robek, berubah menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di udara. Kultivator berjubah hitam mengungkapkan penampilan aslinya. Terlepas dari kultivator berjubah putih, semua orang yang hadir terkejut dan pupil mata mereka menyempit, kulit kepala mereka menusuk ketika mereka merasakan rambut mereka berdiri tegak. Wewe monster apa itu? Salah satu penjaga Great Zhou bertanya dengan suara bergetar, anggota tubuhnya menjadi dingin. Meskipun Jun Hao tahu apa itu kultivator berjubah hitam sejak awal, dia masih terkejut ketika dia melihat penampilan aslinya dan hampir kehilangan kendali atas pedang terbangnya. Eternal Secret King, Chapter 468. Bab 468, wow, sangat menakjubkan. Itu bukan kultivator, tepatnya, itu bukan makhluk hidup. Monster itu berbau busuk dan kulitnya hitam. Otot-otot menonjol dari tubuhnya dalam potongan-potongan yang berbeda, tampak seolah-olah dicuci dengan cairan baja. Kuku panjang setajam pisau bersinar dengan warna hijau yang mengerikan, jelas membawa racun. Tidak ada murid di matanya dan mereka benar-benar putih, terlihat sangat menakutkan. Saat monster itu meraung, urat hijau muncul di leher dan wajahnya, mirip dengan ular kecil yang merayap di permukaan kulitnya. Itu memamerkan sepasang taring berdarah dan wajahnya bergetar dan mengancam. Ini adalah mayat hidup, tak satu pun dari mereka yang hadir pernah menyaksikan metode seperti itu sebelumnya. Tidak hanya mayat itu dibangkitkan, itu dikendalikan oleh seseorang dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Meskipun dia adalah putri dari Zhou Agung, Ji Yao Xue juga sangat terkejut dan wajahnya pucat. Bang, 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 mayat itu melangkah dengan langkah besar menuju medan perang. Merasa bahwa situasinya buruk, Jun Hao dan si Yutang sudah lama menarik diri dari pertempuran, takut mereka akan terlibat. Pergi, salah satu penjaga Great Zhou memanggil pedang terbangnya sementara yang lain menyihir segel tangan, menghasilkan bola api berkobar yang menembaki mayat. Seolah tidak melihat mereka, mayat itu tidak melambat sama sekali. Kedua penjaga Great Zhou sedikit lega ketika mereka melihat itu, berpikir pada diri mereka sendiri, pada akhirnya, itu hanya mayat berjalan tanpa otak yang tidak tahu cara menghindar sama sekali. Dentang, sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka, pedang terbang itu sudah menembus dada mayat itu. Namun, suara benturan logam bergema. Pedang terbang itu ditolak, bola api mendarat di mayat dan bertahan selama 2 napas sebelum padam. Dalam asap yang mengepul, mayat itu tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga menjadi lebih ganas. Mereka berdua tercengang dan mata mereka membelalak. Pada saat yang sama, pedang terbang Ji Yao Xue turun, bersinar dengan 4 pola roh yang berbeda, ki pedangnya dingin dan menusuk kepala mayat dengan ketajamannya. Dentang, suara nyaring lainnya terdengar disertai dengan rentetan percikan api, pedang terbang itu juga dipukul mundur. Bekas luka putih samar hanya muncul di glabela mayat, kulitnya bahkan tidak tergores. Ji Yao Xue sangat terkejut, dia berada di pendirian Yayasan Tujuh Meridian dan dia memiliki pedang terbang kelas tertinggi. Namun, dia bahkan tidak bisa menggores kulit mayat itu dengan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia akan melawan mayat ini yang tidak bisa ditembus senjata dan api dan air tidak bisa merusak? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, mayat itu tiba di depan dua penjaga Zhou Agung dalam beberapa langkah. Menjangkau, itu menghancurkan kedua kepala mereka secara instan. Kedua penjaga itu tidak mendapat kesempatan kedua untuk menyerang sama sekali. Berdebur, Ji Yao Xue memanggil pedang terbangnya sekali lagi dan kali ini, mereka ditujukan untuk mata mayat itu. Dia percaya bahwa segala sesuatu memiliki kelemahan mereka tidak peduli seberapa kuat mereka. Tiba-tiba, mayat itu memelototi pedang yang masuk dan mengulurkan tangan. Dia meraihnya dan meletakkannya di depan mulutnya sebelum meludahkan bola asap hijau berminyak padanya. Saat asap menyentuh bilahnya, cahaya roh dari pedang terbang tingkat tertinggi meredup. Ekspresi Ji Yao Xue berubah saat dia kehilangan hubungannya dengan pedang terbang kelas atas. Tidak baik, dia berpikir sendiri. Berbalik untuk mundur kembali ke ruang batu, bayangan hitam telah tiba di hadapannya. Swoosh, embusan angin jahat meledak, mencekiknya. Ji Yao Xue hanya merasa dadanya menjadi pengap dan kepalanya berputar. Mayat itu dipenuhi dengan racun dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengeluarkan bau busuk. Setiap pembudidaya yang menghirup bau busuk itu tanpa tindakan pencegahan apapun pasti akan terpengaruh. Mayat itu mengulurkan tangannya yang besar, mengarah ke bahu Ji Yao Xue untuk menangkapnya hidup-hidup. Tiba-tiba, gaun kuning pucat yang dikenakannya bersinar dengan 4 pola roh cerah. Dengan penghalang, mayat itu gagal meraih bahu Ji Yao Xue dengan segera. Dia tersentak sadar dan buru-buru mundur beberapa langkah ke belakang, memasuki ruang batu dalam sekejap sebelum menutup pintu batunya. Mengaum, mayat itu marah dan meraung, membanting pintu batu dengan keras.
Ledakan. Sementara pintu batu bergetar hebat, pintu itu tidak terbuka. Berdengung. Pada saat yang sama, seolah merasakan sesuatu, serangkaian lampu formasi muncul di tanah pintu masuk ruang batu. Formasi lain diaktifkan di pintu masuk ruang batu, menelan mayat di dalamnya. Pedang Ki berdengung tanpa henti. Ki pedang tajam melesat keluar dari dalam formasi dan menikam mayat itu berulang kali dari segala arah dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Terperangkap dalam formasi, mayat itu mengayunkan lengannya dan bertabrakan dengan pedang Ki dari segala arah, meraung dalam amarah yang tak ada habisnya. Tidak lama kemudian, kulit mayat hitam itu sudah tercabik-cabik oleh serangan pedang Ki yang tak henti-hentinya dan terluka di mana-mana, bocor dengan darah yang lengket dan lengket yang sangat menyengat. Formasi pembunuhan yang mengerikan. Jun Hao merasakan ketakutan dan berkeringat dingin saat melihat itu. Itu jelas kartu truf yang ditinggalkan oleh Suzimo. Selain formasi pertahanan, ada formasi pembunuhan di sekitar ruang batu. Sebelumnya, jika Jun Hao menyerang secara paksa, dia akan terjebak dalam formasi pembunuhan dan kemungkinan besar akan mati setelah ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Suzimo, kamu biadab. Jun Hao menggertakkan giginya dan kebencian tak berujung membanjiri matanya. Meskipun pembudidaya berjubah putih merasa sedikit sakit melihat kulit mayat yang rusak oleh pedang Ki, dia tampaknya tidak khawatir. Sementara kekuatan formasi pembunuhan itu menakutkan dan bahkan mungkin bisa membunuh kultivator pendirian Yayasan 8 Meridian, itu tidak berhasil melukai mayat secara mendasar dan itu hanyalah luka yang dangkal. Saat darah kotor mayat mengalir ke tanah, pola formasi secara bertahap ternoda. Kekuatan formasi pembunuhan berkurang, cahaya formasi juga meredup secara bertahap. Tak lama kemudian, formasi pembunuhan itu dihilangkan seluruhnya dan mayat itu terlepas. Sekarang, itu telah menjadi hiruk pikuk saat mengisi ruang batu. Bang, bang, bang. Cahaya formasi pertahanan bersinar berulang kali, menahan serangan mayat satu demi satu. Dengan tidak ada tempat lain untuk mundur ke dalam kamar batu, Ji Yaoxue malah mendapati dirinya menjadi tenang. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa kekuatan yang dihasilkan oleh mayat itu tidak lebih lemah dari penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian. Ditambah dengan aura korosif, racun dan darahnya, formasi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika formasi dihilangkan, dia akan bunuh diri di sini. Seorang putri dari Great Zhou pasti tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan oleh orang lain. Koma. Seolah tidak tahu arti kelelahan, mayat itu berjuang sepanjang hari dan malam tanpa henti. Cahaya formasi telah meredup jauh. Formasi pertahanan bisa ditembus kapan saja. Situasi ditentukan dan Ji Yaoxue berada di ambang malapetaka tanpa tempat untuk melarikan diri. Si Yutang berjalan ke sisi Jun Hao dan tersenyum lebar. Menyapu pandangannya melewati kultivator berjubah putih, dia bertanya, Kakak Jun, siapa nama rekan Taois itu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Jun Hao menjawab, yang harus Anda ketahui adalah bahwa dia berasal dari salah satu sekte super daratan Tianhuang dan merupakan teladan terkuat dari ranah pendirian yayasan. Ya. Si Yutang berulang kali mengangguk dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan tempur kakak senior Li tak tertandingi dan dia praktis tak terkalahkan di antara semua penggarap pendirian yayasan. Dia dapat menekan semua musuh di daratan Tianhuang dan bahkan jika kaisar kuno berada di ranah pendirian yayasan, mereka mungkin bukan tandingan kakak senior Li. Jun Hao menumpahkan lagu pujian tanpa rasa malu atau malu. Meskipun dia tahu bahwa Jun Hao sedang menjilatnya, kultivator berjubah putih itu tetap menikmatinya. Setelah jeda sesaat, kultivator berjubah putih itu berkata, itu belum pasti. Istana kaisar manusia muncul beberapa waktu lalu dan penjelmaan monster dari Pulau Divine Phoenix muncul. Pria itu tidak bisa diremehkan. Jun Hao buru-buru berkomentar, kamu tidak harus rendah hati, kakak senior Li. Saya masih percaya tidak ada seorang pun di ranah yayasan pendirian yang cocok dengan Anda dalam pertarungan 1 lawan 1. Ya, mengangguk, kultivator berjubah putih menyatakan dengan bangga, aku bahkan tidak harus melakukannya sendiri jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Mayat baja yang saya kembangkan ini lebih dari cukup untuk membunuh monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu. Petik 2. Wow, sangat menakjubkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga semua orang, membawa sedikit sarkasme dan ejekan. Eternal Secret King, Chapter 469. Bab 469, uji dengan hidupmu. Baik Jun Hao dan Si Yutang mengerutkan kening bingung. Meski suara itu terdengar agak akrab, mereka berdua tidak yakin. Sebaliknya, orang itu seharusnya sudah mati. Mungkinkah dia berkelana ke kedalaman medan perang kuno dan kembali hidup-hidup? Siapa di sana? Mata kultivator berjubah putih yang sedikit melotot itu bergeser dan ekspresinya berubah muram dengan niat membunuh. Tepat setelah itu, matanya berkedip dengan kebingungan juga. Suara itu tidak berasal dari gua tempat tinggal. Dari suaranya, sepertinya itu berasal dari jarak 5 km. Itu adalah bagian yang membingungkan. Jika jaraknya 5 km, bagaimana dia bisa mendengar percakapan mereka di dalam gua? Apakah pendengarannya sekuat itu? Bisakah pendengaran yang ada di mana-mana benar-benar ada di dunia? Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar terdengar, mendekat dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah tiba di pintu masuk gua tempat tinggal dalam sekejap mata. Sungguh teknik gerakan yang cepat. Jantung kultivator berjubah putih berdetak kencang saat dia berbalik untuk menatap terowongan. Itu sama untuk Jun Hao dan Si Yutang, keduanya ingin tahu apakah pria itu yang datang. Tak lama kemudian, sosok hijau muncul di terowongan, melangkah dengan langkah kaki yang mantap. Meski dia terlihat tenang, ada aura yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Penyusup itu memiliki ciri-ciri yang elegan, terlihat seperti seorang sarjana, Susimo lah yang bergegas dari kota Suantian. Mata Jun Hao menyipit dengan niat membunuh yang dingin saat dia menyatakan dengan penuh kebencian, ini benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Mulut Si Yutang sedikit ternganga saat dia mengucapkannya dengan tidak percaya. Ekspresi Susimo tenang saat dia mengalihkan pandangan melewati mereka berdua tanpa berhenti. Tepat setelah itu, dia melihat mayat perkasa yang menabrak kamar batu dan matanya berkilat. Mengangkat alisnya, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia berhenti sejenak sebelum mengarahkan pandangannya pada kultivator berjubah putih. Setelah memasuki gua, Susimo tidak berkata apa-apa dan hanya mengamati sekelilingnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tindakan sederhananya itu menyebabkan kultivator berjubah putih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Susimo cerah dan dalam. Tatapannya acuh tak acuh dan sepertinya dia bisa mengendalikan segalanya dengan sekali pandang. Bahkan tanpa berkata apa-apa, dia memancarkan dominasi yang melampaui segalanya. Itu adalah aura yang tidak bisa dipalsukan. Ini adalah sesuatu yang diciptakan melalui mayat dan darah paragon yang tak terhitung jumlahnya dan terungkap secara tidak sadar.
Kultivator berjubah putih itu tanpa ekspresi tetapi dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia mundur beberapa langkah ke belakang dan berteriak pelan, kembalilah. Mayat itu tiba-tiba berhenti sejenak sebelum mengambil langkah besar menuju pembudidaya berjubah putih. Itu berdiri di samping yang terakhir dan menatap Suzimo dengan tatapan membunuh. Saat ini, luka yang ditimbulkan oleh formasi pembunuhan sudah membentuk koreng dan tidak lagi mengeluarkan darah. Kakali, ini Suzimo. Jun Hao buru-buru berkomentar, dialah yang melukai mayat pertempuranmu. Formasi pembunuhan di luar kamar batu juga diatur olehnya. Kultivator berjubah putih tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Suzimo dengan ekspresi muram. Dengan acuh tak acuh, Suzimo berkata, salah satu dari 5 doktrin sesat, Course Refinement Chul. Setelah memasuki kedalaman medan perang kuno, dia memperoleh pemahaman yang baik tentang berbagai faksi di daratan Tianhuang berkat Tang Yu dan yang lainnya. Karena itu, dia langsung mengenali latar belakang kultivator berjubah putih. Penggarap kultus penyempurnaan mayat sangat dikenali karena mereka akan selalu membawa mayat pertempuran yang mereka sempurnakan menggunakan keterampilan rahasia sekte mereka untuk bertarung demi mereka. Melihat kultivator berjubah putih, Suzimo bertanya dengan senyum palsu, karena kamu membual tentang seberapa kuat kamu sebelumnya, mengapa kamu tidak pergi melawan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island di bawah istana Kaisar Manusia? Petik 2. Ekspresi kultivator berjubah putih berubah mengerikan. Secara alami, dia ingin memperjuangkan warisan Kaisar Manusia ketika istana Kaisar Manusia muncul juga. Mayat pertempurannya tidak terkalahkan melawan senjata dan tidak dapat dirusak oleh air atau api. Dalam hal kekuatan, itu tidak lebih lemah dari 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Namun, penggarap kultus penyempurnaan mayat memiliki kelemahan yang fatal. Dibandingkan dengan mayat pertempuran mereka yang perkasa, mereka tidak kuat. Jika mereka kehilangan perlindungan dari mayat pertempuran mereka, mereka pasti akan mati melawan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Paragon dari seluruh tempat berkumpul di bawah istana Kaisar Manusia. Tak perlu dipikirkan, itu pasti akan menjadi battle royal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin mayat pertempurannya dapat melindunginya sepenuhnya dalam pertempuran royal semacam itu dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, kultivator berjubah putih memutuskan untuk menyerah pada istana Kaisar Manusia. Belakangan, terbukti bahwa keputusannya juga tepat. Dikatakan bahwa hampir setengah paragon yang bertarung dalam pertempuran berdarah di bawah istana Kaisar Manusia itu mati dan kebanyakan dari mereka lumpuh, itu sangat tragis. Kultivator berjubah putih mendengus dengan dingin. Itu adalah battle royal di bawah istana Kaisar Manusia. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island mungkin bukan tandinganku. Oh, Suzimo mengangkat alisnya. Siapa kamu? Dari sekte mana Anda berasal? Sebaliknya, kultivator berjubah putih itu bertanya. Jun Hao buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, kakak senior Li, ini hanyalah murid dari sekte kecil di dinasti Zhou Agung. Dia tidak memiliki dukungan dan dia hanya berada di pendirian Yayasan 4 Meridian setengah tahun yang lalu. Dibandingkan dengan faksi seperti sekte super dan 5 doktrin sesat, Ethereal Peak benar-benar hanya dapat dianggap sebagai sekte kecil. Kultivator berjubah putih sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Jun Hao. Jika orang ini berada di pendirian Yayasan 4 Meridian setengah tahun yang lalu, bahkan jika dia memiliki kecepatan kultivasi yang menentang surga dan menggunakan Meridian Unlocking Elixir, dia hanya akan berada di pendirian Yayasan 7 Meridian paling baik. Dalam skenario terburuk, bahkan jika dia berada di pendirian Yayasan 8 Meridian, lalu kenapa? Ini adalah seseorang dari sekte kecil tanpa dukungan apapun. Fondasi sekte kecil tidak kuat dan mereka memiliki keterampilan rahasia yang terbatas. Seberapa kuat orang ini? Mungkinkah dia salah menilai? Lambat laun, ekspresi kultivator berjubah putih menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. Pergilah, lihat keterampilan rekan Taois ini. Mayat itu dikenali dengan mengaum dengan aura yang deras sebelum menyerbu dengan langkah besar. Dibandingkan dengan mayat yang tinggi dan perkasa, Suzimo dapat dianggap sebagai orang yang kurus dan lemah, sepertinya dia bahkan tidak akan mampu menahan satu tekanan pun dari jari mayat itu. Namun, ekspresi Suzimo tidak berubah dan dia hanya tersenyum pada mayat yang datang. Dentang, tanpa sadar, pedang berwarna darah sudah muncul di tangannya. Pedang itu bergetar dengan ki darah yang deras. Uji keterampilanku. Dengan tatapan tajam, Suzimo berkata dengan dingin, ujilah dengan hidupmu. Ledakan. Sebelum kata-katanya selesai, Suzimo telah mengambil langkah besar. Saat langkahnya mendarat, serangkaian retakan padat muncul di tanah di bawahnya. Dalam sepersekian detik, seluruh tempat berguncang dan gua itu berguncang hebat. Debu memenuhi tempat itu terus-menerus dan sepertinya gua itu bisa roboh kapan saja. Semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang. Suzimo menyalurkan energi rohnya dan seketika, lautan roh di dantiannya melonjak dan menciptakan gelombang yang menakutkan. Satu demi satu, meridian roh bersinar terang di bawah jubah hijaunya saat energi roh merajalela. Pendirian Yayasan 8 Meridian, Jun Hao dan Si Yutang tercengang saat mereka berseru. Swoosh! Suzimo menebas dan sinar darah melebar, mendarat di kepala mayat seperti matahari darah yang terik. Mayat itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa sedikit memiringkan kepalanya. Blood Quencher mengiris di sepanjang bahu mayat dan menebasnya dengan keras. Bilahnya mengeluarkan suara menggelegar saat memotong otot dan tulang, seolah-olah memotong benda logam. Lengket, darah kotor menyembur keluar. Tebasan itu hampir memotong mayat menjadi 2 bagian. Blood Quencher hanya melambat setelah memotong dada mayat. Setelah diblokir oleh Blood Quencher, mayat itu hampir tidak bisa maju. Meskipun Suzimo tampak lemah dan kurus, sebuah tebasan biasa darinya sudah cukup untuk mengirimkan kekuatan gemetar yang bahkan mayat yang kebal terhadap senjata, air, dan api pun tidak dapat menahannya. Ekspresi kultivator berjubah putih menjadi lebih pucat saat sosoknya bergoyang sejenak. Eternal Secret King, Chapter 470. Bab 470, Lumpur Daging. Di daratan Tianhuang, baik itu 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, atau 6 sekte Buddha, hanya ada sedikit sekte yang berhasil mewariskan warisan mereka dan tetap berdiri sejak zaman kuno hingga sekarang. Di antara mereka, faksi teratas yang tak terhitung jumlahnya tenggelam di pasir waktu, tidak meninggalkan apapun selain reruntuhan dan legenda. Course Refinement Chult adalah salah satu dari beberapa sekte super langka yang berhasil bertahan dari zaman kuno hingga sekarang. Legenda di dunia kultivasi bahkan mengatakan bahwa akar dari Course Refinement Chult dapat ditelusuri kembali ke era primordial, periode waktu yang brutal di mana ribuan ras memerintah dan manusia lemah dan diperbudak. Ada keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya di Course Refinement Chult dan di dalamnya, bahkan ada sutra tertinggi kuno yang disebut Course Klasik.
Mayat klasik berisi banyak keterampilan rahasia, bahkan deskripsi untuk metode membudidayakan mayat pertempuran saja sudah banyak. Mayat pertempuran juga dinilai berdasarkan level, mayat besi, mayat perunggu, mayat perak, mayat emas. Untuk penggarap pendirian yayasan dan Golden Cores of Course Refinement Cult, mereka hanya bisa memperbaiki Iron Cores. Mayat perunggu membutuhkan pembudidaya kultus penyempurnaan mayat untuk menjadi dari alam jiwa yang baru lahir dan untuk menumbuhkan roh esensi sebelum mereka dapat disempurnakan. Untuk setiap mayat pertempuran, semakin dalam warnanya, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki dan semakin kuat mereka. Kekuatan mayat pertempuran kultivator berjubah putih sudah cukup untuk bertarung melawan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Selain itu, mayat pertempuran tidak hanya kebal terhadap senjata, air dan api, bahkan memiliki racun, bahkan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak akan dapat melukai inti dari mayat pertempuran. Tidak mungkin pembudidaya berjubah putih mengharapkan seorang pembudidaya yang tampaknya halus untuk hampir mengiris mayat pertempurannya menjadi setengah dengan satu tebasan biasa. Seberapa menakutkan kekuatan itu, jejak kepanikan melintas melalui mata kultivator berjubah putih yang sedikit menonjol. Segera, seolah-olah dia membuat semacam tekad, kultivator berjubah putih menyulap segel tangan dan menyalurkan keterampilan rahasia sektenya. Menggigit lidahnya dengan lembut, dia memuntahkan seteguk darah esensi yang tumpah ke luka mayat pertempuran itu. Sembuh, kultivator berjubah putih itu berteriak pelan. Seketika, luka yang menakutkan pada mayat pertempuran mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat saat daging hitam kehijauan tumbuh dan terjalin bersama. Mayat pertempuran meraung dengan keganasan yang luar biasa. Pada saat yang sama, aura kultivator berjubah putih menjadi sangat lemah dan pandangannya redup. Bergoyang ke satu sisi, dia sepertinya bisa roboh kapan saja. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan ramuan sebelum menelannya. Baru pada saat itulah dia memulihkan vitalitas. Itu jelas merupakan skill rahasia yang mirip dengan Blood Escape. Dengan mengorbankan vitalitas tubuhnya, dia memperbaiki luka mayat pertempuran dan memicunya untuk menghasilkan kekuatan tempur yang lebih besar. Mayat pertempuran itu mengulurkan tangannya dan meraih pedang Blood Quencher. Blood Quencher tenggelam oleh darah kotor yang tak ada habisnya saat tersangkut di tubuh mayat pertempuran. Perlahan-lahan, cahaya pada bilahnya meredup. Mendengus dengan dingin, Su Zimo mencabut pedangnya dengan kekuatan. Mayat pertempuran memilih untuk membiarkan pedang mengiris telapak tangannya daripada melepaskan cengkeramannya. Lebih jauh lagi, ia bahkan menerjang ke depan dengan momentum, mengeluarkan bola asap hijau berminyak yang sangat memuakkan. Hati-hati, Ji Yaoxue memperingatkan dari dalam kamar batu. Sebelumnya, asap mayat telah menghancurkan pedang terbang kelas tertingginya. Tidak hanya itu, mayat itu bahkan membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang berdarah, menggigit leher Su Zimo seperti binatang buas. Su Zimo mengerutkan kening dan melepaskan Blood Quencher sebelum mundur. Bukan karena dia takut pada asap dan taringnya, mayat itu benar-benar menjijikkan sehingga Su Zimo tidak ingin menyentuhnya dengan tangannya. Retret Su Zimo mengungkapkan celah di terowongan sesaat. Mata pembudidaya berjubah putih menyala. Sebenarnya, dia sudah berpikir untuk mundur saat Su Zimo menyerang dengan tebasan sebelumnya. Sementara itu dimaksudkan untuk mayat, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa selamat dari serangan itu bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Ketika dia melihat Su Zimo menghindar ke samping, kultivator berjubah putih itu bergerak dalam sekejap dan melesat ke arah terowongan karena dia tidak mau bertempur. Mata Su Zimo berkilat mengejek saat melihat itu. Menggesekkan tas penyimpanannya, segel emas persegi besar muncul di telapak tangannya. Senjata roh bawaan, Coiling Dragon Seal. Sangat mudah bagi Su Zimo untuk membunuh pembudidaya Course Refinement Cult ini. Selama dia menyalurkan garis keturunannya dan memanfaatkan sayap rohnya bersama dengan Divine Stick Plating, dia akan bisa membungkus mayat pertempuran dan menyerang orang itu sampai mati. Namun, sebelumnya, Su Zimo memiliki pemikiran dan mengingat harta yang baru saja diperolehnya. Dia juga ingin tahu seberapa kuat senjata roh bawaan yang legendaris itu, apalagi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Manusia. Pergi, melemparkan segel naga melingkar ke atas, dia menunjuk dan aliran energi roh disuntikkan ke dalamnya dari jarinya. Segel naga melingkar melebar dengan cepat dan bersinar dengan cahaya keemasan. Melayang di udara seperti matahari yang terik, itu sangat mempesona dan mengeluarkan aura yang bergetar, memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Mayat pertempuran liar tiba-tiba tampak menyedihkan seperti semut melawan segel naga melingkar. Segel naga melingkar turun dengan cepat. Ledakan. Ledakan keras terdengar saat menabrak kepala mayat pertempuran. Retakan, retakan, retakan. Tepat setelah itu, suara tulang retak bisa terdengar. Segel naga melingkar hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke bawah. Dengan bunyi gedebuk, mayat pertempuran setinggi 10 kaki itu dihancurkan menjadi tumpukan lumpur daging berbau busuk oleh Coiling Dragon Seal, menyebar ke seluruh tanah tanpa ada tubuh yang tersisa. Kultivator berjubah putih hendak bergegas ke terowongan ketika segel yang menyilaukan jatuh, menghalangi pintu keluar. Dia berputar dengan tergesa-gesa dan setumpuk lumpur daging berhamburan ke wajahnya yang pucat. Mata kultivator berjubah putih melebar dan pikirannya menjadi kosong, hampir kaget konyol. Di dunia kultivasi, siapapun yang ingin mengalahkan pembudidaya Course Refinement Cult harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari mayat pertempuran sambil menyerang pembudidaya yang sebenarnya. Itu karena mayat pertempuran adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan dari para pembudidaya Course Refinement Cult. Tak seorang pun dalam ranah kultivasi yang sama bisa mengalahkan mayat pertempuran mereka. Jika ada yang terlibat dalam pertempuran melawan mayat pertempuran mereka dan tidak bisa keluar, mereka akan terbunuh atau kelelahan sampai mati. Itu karena mayat pertempuran tidak mengenal kelelahan. Bahkan jika mereka benar-benar terluka, kekuatan mereka tidak akan berkurang. Namun, itu berbeda untuk pembudidaya. Manusia memiliki batas stamina mereka. Kultivator berjubah putih telah berkultivasi selama puluhan tahun dan telah melalui pertempuran tanpa akhir melawan berbagai paragon. Namun, dia belum pernah menemukan orang yang bertarung sekuat Su Zimo. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo melawan mayat itu sendiri, dia bahkan hampir berhasil mengirisnya menjadi dua dengan serangan pertama. Tepat setelah itu, dia bahkan mengubah mayat pertempuran menjadi tumpukan lumpur daging dengan serangan kedua. Hal-hal telah berakhir begitu saja. Kultivator berjubah putih tercengang saat ini. Keheningan yang mematikan memenuhi udara. Awalnya, Jun Hao dan Si Yutang ingin menyerang Su Zimo bersama dengan mayat pertempuran. Tapi sekarang, mereka terpaku di tempat, sudut mata mereka berkedut dan tubuh mereka sedikit gemetar. Itu adalah senjata roh bawaan. Mereka berdua dapat dengan jelas melihat bahwa segel emas besar yang dipanggil Su Zimo pada akhirnya bersinar dengan 6 pola roh, jelas bahwa itu adalah senjata roh bawaan. Ki racun yang mematikan di dalam daging mayat pertempuran itu kotor dan bisa menghancurkan senjata dan harta dharma.
Bahkan pedang terbang kelas atas Ji Yaoxue tidak bisa lepas dari takdir untuk dihancurkan. Tapi sekarang, cahaya pada segel emas tidak berkurang sama sekali bahkan ketika itu ternoda oleh darah dan daging mayat pertempuran. Nyatanya, itu bersinar lebih intens, memancarkan dominasi seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Tatapan iri yang mendalam memenuhi mata Jun Hao. Aku bisa mendominasi seperti itu jika aku mendapatkan harta itu.